Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rosa dengan NIM 2130207067 dari Pendidikan Biologi 3 mata kuliah Praktik Pembelajaran Mikro dengan dosen pengampu Ibu Quratul Aini MPD. Materi yang akan saya bahas adalah mutasi. Pengertian mutasi merupakan perubahan materi genetik suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel yang disebabkan oleh radiasi, bahan kimia atau mutagen, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Macam-macam mutasi berdasarkan materi genetiknya, yaitu yang pertama mutasi gen. Mutasi gen merupakan perubahan struktur DNA atau gen yang terjadi pada lokus tunggal kromosom. Yang kedua, mutasi kromosom merupakan perubahan kromosom sehingga menimbulkan perubahan sifat yang diturunkan pada generasi berikutnya. Kemudian macam-macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Mutasi alami disebut juga dengan mutasi spontan, terjadi dengan sendirinya tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Kemudian mutasi buatan disebut juga dengan mutasi terinduksi, yaitu terjadinya mutasi karena disengaja oleh manusia. Macam-macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Yang pertama mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi di dalam sel-sel somatik atau sel tubuh. Contohnya pada buah apel delicious dan jeruk Washington navel. Yang kedua mutasi gametik, mutasi yang terjadi di dalam sel-sel kelamin. Contohnya pada domba ancon yang berkaki pendek. Kemudian implikasi mutasi dalam kehidupan. Dampak positif mutasi yang pertama ada tanaman poliploid. Selain buah tanpa biji, hasil mutasi buatan pada tumbuhan adalah tanaman poliploid. Pada umumnya, tanaman poliploid berukuran lebih besar buah ataupun bunganya dan lebih sehat, misalnya pada tanaman padi, gandum, bunga lili, bunga snapdragon, dan kentang. Dampak positif mutasi yang selanjutnya, keragaman fenotip. Tanaman pada umumnya mutasi buatan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Salah satunya adalah semakin beraneka ragamnya fenotip tanaman melalui budidaya tanaman, misalnya semangka tanpa biji. Kemudian varian baru, mutasi alami dapat menghasilkan individu yang mempunyai sifat atau fenotip berbeda dengan anggota spesies yang sama, namun tetap mempunyai kondisi yang sehat, misalnya pada jenis ikan tertentu dan landak yang tidak berpigmen atau albino. Kemudian pengembangan bioteknologi. Salah satu upaya pengembangan bioteknologi adalah rekayasa genetika, yaitu melalui penyisipan molekul DNA ke dalam sel. Kemudian dampak negatif mutasi, yaitu yang pertama kematian mutan atau letal. Mutasi alami lebih berbahaya karena organisme mutan dapat mengalami kematian. Hal ini tidak dapat dicegah karena mutasi alami terjadi secara tiba-tiba dan acak. Yang kedua, kelainan cacat atau sindrom. Mutasi buatan melalui radiasi dapat pula memunculkan sifat-sifat yang tidak menguntungkan, misalnya menyebabkan mutan cacat sejak lahir atau teratogen. Kemudian membahayakan lingkungan. Meskipun mempunyai sifat-sifat yang unggul, tanaman hasil pengembangan mutasi buatan tidak selamanya menguntungkan bagi lingkungan. Misalnya tanaman padi hasil mutasi buatan melalui penyisipan DNA atau gen yang dapat tumbuh dengan baik, resisten atau tahan terhadap gulma, herbisida, atau serangga pengganggu.